Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasarnya. 3.3 Menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian permintaan, penawaran, pasar, dan harga, mendeskripsikan faktor-faktor permintaan dan penawaran, mendeskripsikan jenis-jenis permintaan, mendeskripsikan hukum permintaan dan penawaran, mendeskripsikan kurva permintaan dan penawaran, menjelaskan fungsi pasar, menyebutkan macam-macam pasar, mendeskripsikan harga pasar. Adik-adik, dalam ekonomi kita dapat mengetahui ada permintaan atau demand dan penawaran atau supply yang saling berkaitan dan membentuk harga. Permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, dan yang bertindak sebagai penawaran adalah penjual. Nah, jika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, jika keduanya sepakat, maka terbentuklah suatu harga tertentu. Kita akan membahas yang pertama, permintaan. Permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat naik, maka permintaan juga akan naik. Dan sebaliknya, apabila pendapatan masyarakat turun, maka permintaan juga akan turun. Yang ketiga, selera masyarakat. Jika masyarakat berselera akan suatu barang, maka permintaan barang tersebut juga akan meningkat. Sebaliknya, jika selera masyarakat terhadap barang rendah, maka permintaan juga akan rendah. Yang keempat, kualitas barang. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut, dan permintaan akan naik. Dan sebaliknya, jika kualitas barang kurang bagus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Yang kelima, harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh harga barang lain. Nah, bisa kita ambil contoh, kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat lebih cenderung membeli teh. Dan sebaliknya, apabila harga teh lebih mahal daripada kopi, maka masyarakat akan cenderung membeli kopi. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila jumlah penduduk sedikit, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Apabila suatu barang diperkirakan akan naik di masa mendatang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Contohnya, permintaan terhadap emas karena diperkirakan nilainya akan terus meningkat. Jenis-jenis permintaan. Permintaan menurut daya beli dibagi menjadi permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai kemampuan membayar atau daya beli. Permintaan potensial yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang disertai kemampuan membayar atau daya beli tetapi belum terjadi transaksi pembelian. Permintaan absolut yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang tidak disertai kemampuan membayar. Permintaan menurut subjek pendukungnya. Ada permintaan individu dan permintaan kelompok.
Permintaan individu yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang dilakukan perorangan atau individu. Contohnya permintaan buku pelajaran yang dilakukan pada tahun ajaran baru. Permintaan kelompok yaitu permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa yang dilakukan konsumen secara keseluruhan dalam suatu pasar. Contohnya, permintaan cabai merah yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan berkurang atau turun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat atau naik. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam sebuah grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Bisa kita lihat pada kurva permintaan di bawah ini. Berikut ini tabelnya harga dan permintaan terhadap jeruk. Kita bisa lihat tabelnya, semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin murah harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Nah, panah ke atas itu adalah panah harga, dan panah ke kanan itu adalah panah jumlah barang atau Q. Bisa kita lihat harga 15.000, jumlah permintaannya 10 kilo. 12.500 20 kilo, 10.000 30 kilo, 7.500 40 kilo, dan harga 5.000 50 kilo. Hal ini menunjukkan kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin tinggi harga, permintaan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika harga murah, maka permintaan akan semakin banyak. Penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, sehingga penawaran akan berkurang. Dan sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka produsen akan menambah barang hasil produksi, sehingga penawaran akan bertambah. Yang kedua, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan bertambah, sehingga berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka akan memacu produsen untuk meningkatkan produksinya. Karena jika hasil produksi meningkat, maka penawaran akan semakin tinggi. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi sangat berpengaruh pada penawaran barang atau jasa. Faktor-faktor tersebut yaitu bencana alam dan larangan impor. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan jika harga barang atau jasa naik dan faktor lain tetap atau ceteris paribus, barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah atau naik. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, barang atau jasa yang ditawarkan juga akan turun. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Seperti di bawah ini, harga dan jumlah penawaran per butir telur. Tabel di sini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Bisa kita lihat kurvanya. Kurva penawaran kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik.
Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan slope positif. Artinya, slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Pasar. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli, atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Fungsi pasar ada 3, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Fungsi distribusi artinya bertujuan untuk memperlancar produksi barang dari produsen ke konsumen. Fungsi pembentuk harga artinya untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi artinya untuk memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Macam-macam pasar. Macam pasar menurut wujudnya. Yang pertama, pasar konkret. Contohnya pasar induk dan pasar swalayan. Yang kedua, pasar abstrak. Contohnya pasar bursa saham dan Shopee. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi. Contohnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan pasar modal. Menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama, pasar setempat. Contohnya pasar Klewer Solo yang menjual batik. Yang kedua, pasar nasional. Contohnya pasar uang dan pasar modal BEJ, Bursa Efek Jakarta. Yang ketiga, pasar regional. Contohnya kawasan Asia Tenggara yang dibentuk AFTA. Yang keempat, pasar internasional. Contohnya pasar Intan di Amsterdam. Menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian. Contohnya pasar induk yang terdapat di daerah. Yang kedua, pasar mingguan. Contohnya pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Yang keempat, pasar tahunan. Contohnya PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Contohnya pasar sayur mayur dan pasar buah-buahan. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah adik-adik, setelah kita menyimak materi yang disampaikan, setelah ini ada beberapa kuis untuk kalian. Yang pertama, di bawah ini manakah yang termasuk kurva permintaan? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi pasar. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian harga. Itu tadi materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Adik-adik tetap semangat belajar ya, dan ingat, dengan lebih banyak belajar, tentu lebih banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Sampai jumpa.